Wilujeng sumping di Bogor kota hujan. Hari Jadi Bogor yang berlangsung setiap tanggal 3 Juni setiap tahunnya ditetapkan sesuai hari dinobatkannya Sri Baduga Maharaja sebagai raja di Kerajaan Pajajaran. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1482 dan angka tersebut menjadi perhitungan tahun lahirnya kota dan Kabupaten Bogor. Walaupun secara umum diakui bahwa Cikal Bakal Bogor adalah pakuan sebagai ibu kota kerajaan Sunda, namun perjalanan Bogor sebagai kota modern sudah dimulai sejak berdirinya Villa Buitenzorg atas prakarsa Gubernur Jenderal Baron van Imhoff pada tahun 1745. Tentu saja Van Imhoff tidak sembarangan memberi nama villanya dengan nama Buitenzorg. Karena Buitenzorg sendiri memiliki arti terbebas dari segala masalah yang mana hal tersebut sangat sesuai dengan kondisi saat itu ketika Batavia sudah semakin padat dan ramai dengan penduduk, maka para pejabat tinggi Hindia Belanda mencari tempat yang tenang untuk beristirahat. Selain itu, Villa Buitenzorg juga memiliki fungsi sebagai pos perhentian dalam kunjungannya ke daerah Priangan. Pada waktu itu, Bogor belum merupakan kawasan pemukiman yang terorganisir mandiri, namun lebih merupakan tanah luas yang dimanfaatkan sebagai kawasan pendukung Batavia. Adapun jalannya pusat pemerintahan sudah terjadi sejak Letnan Tanujiwa, seorang letnan Sunda berdarah Sumedang mendapat perintah dari Gubernur Jenderal Johannes Camhuis untuk membuka hutan Pajajaran pada tahun 1687 dan mendirikan lahan pertanian yang pada akhirnya berkembang menjadi pemukiman dengan nama Kampung Baru. Kampung Baru tersebut meliputi kawasan perkampungan lainnya seperti Parakan Panjang, Parung Kujang, Panaragan, Bantarjati, Sempur, Baranang Siang, Parung Banteng, dan Cimahpar. Untuk sementara, jalannya pemerintahan berpusat di Kampung Baru. Barulah setelah Villa Buitenzorg berdiri, maka pusat pemerintahan dipindahkan dalam satu kendali, yaitu Buitenzorg, dengan menggabungkan 9 distrik yang terdiri dari Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Darmaga, dan Kampung Baru. Pada masa itu, pembentukan karakter tata ruang Bogor lebih banyak dipengaruhi oleh praktik penjualan tanah oleh VOC. Van Imhoff sendiri membeli sebidang tanah yang berada di Kampung Baru dan menamakannya Buitenzorg. Selanjutnya, sebidang tanah dan bangunan yang kini disebut Istana Bogor itu secara status dimiliki oleh pejabat aktif Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sedangkan tanah-tanah di sekitarnya dirubah statusnya menjadi tanah partikelir, terutama di masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Sebagian besar tanah yang ada di Bogor pada saat itu diperjualbelikan atau disewakan kepada perorangan maupun swasta. Keberadaan tanah partikelir diatur oleh seorang demang atau mandor yang ditunjuk oleh sang tuan tanah atas pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Sistem partikelir di Bogor terjadi karena tidak adanya kekuasaan priai lokal maupun struktur kekuasaan pribumi yang kuat, sebagaimana yang terdapat di daerah lain. Pada fase yang masih dalam bentuk embrio inilah, Bogor dibentuk seakan-akan sebagai pulau-pulau kecil yang digabungkan oleh sebuah pusat, yakni Villa Buitenzorg. Dengan penataan akses dan lingkungan pendukungnya, Villa Buitenzorg muncul sebagai monumen yang tidak tersaingi pada radius yang cukup luas di wilayah Priangan. Villa Buitenzorg sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan pada bentuk bangunan sesuai dengan suksesi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Pada era Jacob Mosel, Villa Buitenzorg dibangun kembali menjadi sebuah istana dengan menambahkan benteng penjagaan yang difungsikan untuk menahan serangan pasukan Kiai Tapa dari Banten. Lalu di masa Daendels, bangunan istana kembali dirombak menjadi lebih megah dengan mengubahnya menjadi 2 lantai. Villa Buitenzorg yang berubah dari tempat peristirahatan menjadi kantor resmi Gubernur Jenderal menjadi lebih penting setelah gedung Sekretaris Jenderal didirikan tidak jauh dari istana pada tahun 1888. Zona etnis dan struktur kota.
Seperti yang terjadi di kebanyakan kota-kota kolonial, Buitenzorg terkonsentrasi dalam 3 lingkungan etnis, yaitu Eropa, Cina, dan pribumi. Zona permukiman masyarakat Eropa ditandai dengan adanya gedung-gedung pemerintahan serta fasilitasnya, kawasan permukiman yang didominasi rumah-rumah villa, serta berbagai fasilitas umum dan bangunan-bangunan komersial yang menyertainya. Walaupun jumlah penduduk Eropa pada masa itu masih sangat kecil, namun zona ini menempati porsi lahan yang lebih besar dan strategis. Kawasan pemukiman untuk Eropa di Bogor dapat ditemukan mulai dari sekeliling kebun raya, sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda, sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga ke wilayah Ciwaringin dan Sempur. Bangunan pendukung untuk orang-orang Eropa pun banyak didirikan, mulai dari gereja, sekolah-sekolah, kantor residen, hingga hotel. Bogor dengan kebun rayanya pada saat itu ditata sedemikian rupa sebagai kota ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai dengan banyak didirikannya lembaga-lembaga penelitian untuk pertanian dan perhutanan. Sebelum ekspansi Belanda, masyarakat Tionghoa di Nusantara telah memiliki hubungan intensif dengan kerajaan-kerajaan di pedalaman Priangan. Keberadaan altar pemujaan bertahun 1678 di Pulau Gelis menjadi bukti adanya pemukiman masyarakat Tionghoa di daerah tersebut. Kawasan pecinan terletak di sekitar Jalan Surya Kencana yang merupakan penggalan jalan raya pos yang letaknya di selatan Istana Bogor. Diawali oleh Klenteng Hoktek Bio yang sudah berdiri sejak tahun 1687 dan Pasar Bogor yang sudah ada sejak 1872. Kawasan ini memanjang hingga ke arah Jalan Siliwangi. Struktur pecinan di Bogor dibentuk oleh 3 jalan utama yang paralel, dengan Jalan Surya Kencana sebagai jalan utamanya. Dulunya jalan ini dikenal dengan nama Handelsstraat atau jalan perniagaan yang menandakan fungsinya sebagai sentra ekonomi kota. Dengan semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi, pecinan mengalami banyak transformasi bentuk. Mulai dari perubahan fisik bangunan-bangunannya hingga pemadatan hunian di kantong-kantong di balik ruko-ruko. Terlebih setelah dihapuskannya Wijikenkstelsel, yaitu peraturan zon etnis pada tahun 1915, pembauran permukiman Tionghoa dan pribumi semakin pesat di kawasan-kawasan kantong ini. Karakter fisik pecinan Bogor sendiri memudar seiring dengan diberlakukannya diskriminasi oleh pemerintah Orde Baru. Peran institusi-institusi sosial budaya masyarakat Tionghoa memudar juga, seperti fisik Hoktek Bio yang semakin tenggelam dengan keramaian dan penataan lingkungan pasar. Begitu pula dengan dihapuskannya sekolah-sekolah Tionghoa digantikan dengan toko-toko yang lebih meriah dan beragam. Pada masa kini, pecinan telah bertransformasi menjadi kawasan ekonomi dan perdagangan yang berkembang, terlebih dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung untuk menikmati sajian kulinernya yang khas. Zona pemukiman masyarakat pribumi tidak terkonsentrasi seperti halnya masyarakat Eropa dan Cina. Namun, karena absennya kekuasaan lokal di kawasan partikelir ini, meleluasakan pemerintah kolonial untuk mengembangkan wilayah ini sesuai keinginan mereka. Bupati Bogor, Demang Wiranata pada tahun 1748 mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal untuk membuka lahan di Sukahati yang dahulu masih termasuk dalam halaman Villa Buitenzorg. Kawasan Sukahati berada di dataran rendah membelakangi Sungai Cisadane. Di tempat ini, Demang Wiranata membuat rumah tinggal yang berfungsi sebagai kantor bupati. Di halamannya, ia membangun sebuah kolam besar atau empang yang kelak menjadi cikal bakal penyebutan nama Kampung Empang. Kawasan ini kemudian berkembang sebagai konsentrasi permukiman pribumi dan Arab. Wilayah ini juga tumbuh sebagai kawasan komersial dan perdagangan meski secara skala masih di bawah Jalan Surya Kencana. Pada masa Orde Baru, Bogor menjadi bagian dalam perencanaan Jabotabek sebagai kawasan metropolitan terpadu. Sebagai penyangga ibu kota, Bogor menjadi kawasan pemukiman dan sebagai daerah resapan serta cadangan air. Sejak 1970, dalam iklim ekonomi yang tumbuh pesat, Bogor sekali lagi berkembang menjadi kota modern.
Pembangunan jalan tol Jagorawi di tahun 1980 membuka perekonomian Bogor menjadi lebih pesat berkembang. Maraknya pembangunan perumahan di sekeliling lingkar luar menjadikan Bogor dihuni oleh banyak penduduk yang berasal dari berbagai kota dan daerah. Memasuki dasawarsa 1990, daerah utara Bogor dikembangkan juga sebagai kawasan pemukiman dengan akses ke Jakarta melalui jalan baru. Semakin tumbuhnya jumlah penduduk dan kawasan pemukiman di Bogor, tentu membutuhkan sarana-sarana seperti sekolah, pusat perbelanjaan, hibutan serta sarana transportasi jalan yang memadai. Pada tahun 1990, banyak berdiri mal-mal megah menyaingi pasar-pasar tradisional. Ketidaksiapan satu komponen esensial kota dapat mengakibatkan kepincangan sistem kota dan berbagai dampak. Hal ini nampak dari berbagai permasalahan yang dihadapi warga Bogor. Di satu sisi, menghadapi tantangan untuk dapat mempertahankan kualitas lingkungannya, sedangkan di sisi lain terdesak oleh pertumbuhan kota dan perkembangan Jabotabek yang sangat pesat. Hal ini nampak jelas pada suasana Bogor pasca 1990 yang penuh dengan kemacetan di mana-mana. Media massa sejak itu mulai banyak menyoroti Bogor yang dikurung kemacetan pada ruas-ruas jalan antar kotanya. Fungsi Bogor sebagai tempat beristirahat dan rekreasi masyarakat Jakarta juga telah nyata membebani fasilitas jalan dan kenyamanan lingkungan. Kesohoran kawasan Puncak menarik penduduk Jabotabek untuk memiliki sebuah rumah wisata pribadi di kawasan yang sejuk ini, sehingga sejak tahun 90-an hal ini berkembang menjadi permasalahan pelik yang telah menyebabkan fenomena banjir kiriman di Jakarta. Terlepas dari semua itu, di abad 21 ini, Bogor telah berkembang menjadi kota metropolitan dengan segala fasilitas pendukung yang semuanya itu untuk memuaskan penghuninya. Tugas kita sekarang adalah bagaimana menjadikan Bogor kembali sebagai kota peristirahatan. Bogor bisa kembali ramah, bukan tanpa kendaraan tapi dengan kesadaran. Karena kota ini milik kita semua dan hanya bisa berubah kalau kita yang mulai.